Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Amalia, saya mahasiswi Hukum Ekonomi Syariah 4A. Yang saya hormati Ibu Dr. Nur Asia selaku dosen mata kuliah Filsafat Hukum. Yang saya sayangi teman-teman sekalian. Di sini saya akan mempresentasikan hasil resume saya yang ketiga dari buku Filsafat Hukum Paradigma Modernisme Menuju Postmodernisme karya Farkhani SHI, SHMH, dan kawan-kawan. Paradigma hukum periode klasik dan modern. Paradigma merupakan cara, fondasi, titik tolak, atau latar pandang yang digunakan untuk melihat, menganalisis, menginterpretasi terhadap suatu objek kajian. Sebab paradigma yang digunakan, maka dapat saja terjadi saling menegasiasi, saling memperkuat, atau bahkan memberikan tawaran alternatif yang sama sekali baru saja dimulai dari sebelumnya. Paradigma hukum yang muncul pada satu zaman tertentu tidak bisa lepas dari pikiran-pikiran yang hidup pada zaman itu atau zaman sebelumnya. Awal mula muncul sebagai tesis, kemudian muncul pandangan-pandangan lain yang menguatkan tesis sebelumnya, atau muncul pikiran-pikiran yang lain yang berlawanan sebagai antitesis. Selanjutnya dari pergulatan tesis dan antitesis itu muncul pemikiran baru yang mencoba menjembatani pemikiran yang saling berlawanan, disebut sintesis. Pola-pola pemikiran itu akan terus berkembang dalam dinamika pemikiran manusia pada masa-masa yang akan datang. Paradigma hukum pada masa klasik 65 Masehi sampai 55 Masehi. Paling awal dari pemikiran hukum klasik zaman ini lebih bersifat kosmologis, dalam bahasa lain pendekatannya bersifat spiritual, supranatural, dan religiulitas transendental. Implementasinya dalam kehidupan manusia adalah bahwa segala aturan yang ada berada di luar kuasa manusia. Hukum ada karena alam berkehendak seperti itu, manusia tinggal mengikuti ketentuan-ketentuan alam itu. Manusia berada di bawah bayang-bayang kekuasaan nasib atas diri manusia itu masing-masing, atau melakukan perlawanan terhadap hukum alam itu karena dianggap sebagai ancaman bagi eksistensi dan keberlangsungan hidup manusia. Paradigma hukum pada masa modern. Pada masa modern ini, pemikiran hukum para filsuf berbeda pada masa Yunani kuno. Rasio manusia sudah tidak lagi dianggap sebagai penjelmaan rasio Tuhan. Dari rasio manusia yang dianggap mandiri itu menuntun pada pemikir hukum yang lepas sama sekali dengan hukum Tuhan. Akal pikiran manusia dibiarkan menari-nari untuk mencari apa dan solusi atas kebutuhan hidupnya. Mungkin ini adalah cikal bakal rasionalisasi dan sekularisme dalam sejarah peradaban manusia. Paradigma hukum pada masa postmodernisme. Istilah postmodernisme sekarang sangat sering digunakan tetapi lebih sering disalahgunakan. Sangat sulit mendefinisikan postmodern dalam salah satu atau dua kalimat saja. Karena postmodern pada hakikatnya berisikan aneka ragam, saling berserakan, dan seringkali isinya saling bertolak belakang. Bahkan terkesan seperti kapal pecah. Sehingga satu definisi untuk itu memang tidak terkesan atau dibutuhkan. Itu dia watak postmodern, suatu ungkapan sangat populer tetapi tanpa definisi yang jelas. Bagi para penganut postmodernisme, perbedaan menjadi kata kunci dan isi kebenaran. Postmodernisme itu mempercayai hal-hal yang berbau universalisme, harmonisme, dan transendentalisme. Tidak ada jalan musyawarah untuk menentukan nilai kebenaran dan menghadapi realitas yang ada hanyalah perbedaan, dan perbedaan itu harus dihormati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.